Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmaknun Sadariyun. Nomor induk mahasiswa 200404500002. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 6, yaitu pembukaan diri. Saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, self-disclosure. Yang kedua, jendela johari. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Yang keempat, mempercayai dan dipercayai. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu self-disclosure atau pembukaan diri. Self-disclosure atau disebut dengan pembukaan diri, menurut Johnson 1981 adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Baik, tanggapan terhadap orang lain atau terhadap kejadian tertentu lebih melibatkan perasaan. Menurut Supratikya 1995, membuka diri berarti membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukannya, atau perasaan kita terhadap kejadian-kejadian yang baru saja kita saksikan. Membuka diri tidak sama dengan mengungkapkan detail-detail intim dari masa lalu kita. Mengungkapkan hal-hal yang sangat pribadi di masa lalu dapat menimbulkan perasaan intim untuk sesaat. Hubungan sejati terbina dengan mengungkapkan reaksi kita terhadap aneka kejadian yang kita alami bersama atau terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan oleh lawan komunikasi kita. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu jendela johari. Joe dan Harry Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela johari sesuai nama depan mereka. Serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Serambi kedua berisi hal-hal yang tidak diketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah buta. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Serambi keempat berisi hal-hal yang tidak diketahui baik diri kita sendiri maupun oleh orang lain, disebut daerah tak sadar. Baik, saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, 2 orang harus saling mempercayai. Menurut Supraktiknya 1995, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pemikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah dihadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Saling percaya dibangun lewat resiko dan peneguhan, serta dihancurkan lewat resiko dan penolakan. Kepercayaan tak mungkin timbul tanpa resiko, dan relasi tidak akan mengalami kemajuan tanpa kepercayaan. Lebih lanjut, Supraktiknya 1995 menegaskan 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi, yaitu nomor 1, menunjukkan penolakan, mengolok-olok atau melecehkan pembukaan diri orang lain. Nomor 2, tidak membalas pembukaan diri orang lain. Nomor 3, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain, kendati ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Baik, saya akan menjelaskan
Nomor 4 yaitu mempercayai dan dipercayai. Supratniknya 1995 mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dapat dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi resiko, menerima akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Tepatnya meliputi membuka diri dan rela menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Dapat dipercayai berarti rela menanggapi orang lain yang ambil resiko dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Jadi, meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Dalam hal ini, penerimaan menurut Supratniknya 1995 ada dua hal yang perlu dicatat, yaitu satu, penerimaan terhadap orang lain biasanya merupakan hasil atau akibat dari dan hanya bisa dimulai dengan penerimaan diri. Nomor 2, penerimaan dari orang lain merupakan kunci untuk mengurangi kecemasan dan rasa takut bahwa diri kita menjadi rentan terhadap serangan dari orang lain. Untuk mengkomunikasikan penerimaan, dukungan, dan kerja sama dibutuhkan keterampilan untuk mengungkapkan kehangatan, pemahaman yang tepat dan intensi yang bersifat komparatif. Banyak bukti menunjukkan bahwa kehangatan, pemahaman yang tepat dan intensi yang komparatif meningkatkan kepercayaan dalam sebuah relasi. Baik, sekian dari saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.